Bab 5. Di gerbang batu yang lebar, beberapa sosok berdiri di dalamnya. Tuan, tolong beritahu saya. Meskipun Xiao Yan masih tidak tahu apa yang disebut tentang Feng Jue yang sebenarnya, dia berada di benua baru yang tidak dikenal ini. Kekuatan adalah jaminan terbaik, dan karena dia harus membangkitkan leluhurnya. Untuk menemukan klan dan kekasihnya, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jadi Xiao Yan setuju tanpa berpikir. Bum bum bum. Xiao Yan melihat tiba-tiba ada gulungan misterius di tangan Tuoshe Gudi. Melalui gulungan itu, Xiao Yan merasakan api aneh di tubuhnya menjadi gelisah. Semua ini tampaknya disebabkan oleh gulungan di depannya. Tuan, apakah ini? Xiao Yan bertanya sambil menahan kejutan kuat di hatinya. Berpikir bahwa tuannya Tuoshe Gudi pasti tidak akan menyakitinya. Inilah Feng Jue yang asli. Tuoshe Gudi berkata dengan jelas. Feng Jue yang asli. Pada saat ini, hati Xiao Yan sangat terkejut. Sekarang Kaisar Tuoshe mengeluarkan gulungan lain yang disebut Burning Jue. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak terkejut? Tidak heran api aneh di tubuhku sangat gelisah. Saya merasa bahwa Feng Jue yang saya kembangkan seperti peta yang rusak. Dan tuannya tampaknya memiliki yang paling lengkap. Apakah itu terasa luar biasa? Kaisar kuno Tuoshe menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Seolah-olah setiap gerakan dan bahkan pikiran di dalam hatinya semua dilihat oleh Kaisar kuno Tuoshe. Jejak jiwa yang tersisa di benua Douki tertinggal ketika saya baru saja dipromosikan menjadi Doudi. Anda hanya mewarisi kekuatan api saya, tetapi tidak mewarisi teknik kultivasi lengkap ini. Apa yang Kaisar Tuoshe katakan sangat jelas, Xiao Yan mengerti semuanya saat ini. Mengapa Tuoshe kuno terlihat ragu-ragu untuk berbicara ketika dia menerima warisan di istana gua Kaisar kuno Tuoshe? Ternyata ingatannya tidak lengkap. Jejak avatar jiwa Kaisar kuno Tuoshe di gua Kaisar kuno di benua Douki hanya merekam ingatan Kaisar kuno Tuoshe sendiri di benua Douki. Jadi dia tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada Xiao Yan saat itu. Setelah itu, Kaisar kuno Tuoshe menerobos benua Douki dan memasuki dunia baru. Semua kenangan tidak disimpan pada avatar jiwa benua Douki. Tuoshe kuno di depannya ditinggalkan oleh Tuoshe kuno yang mengalami benua baru. Tahu banyak rahasia yang tidak diketahui. Oke, cepat, datang dan rasakan api yang membara di tanganku dengan hati-hati. Kaisar kuno Tuoshe memandang murid di depannya sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk ke arahnya cukup puas. Menatap kosong pada gulungan hitam ilusi di tangan Kaisar Tuoshe Gu. Xiao Yan menjilat lidahnya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku benar-benar bernasib denganmu. Setelah berbicara, Xiao Yan mengangkat senyum cerah di wajahnya yang lembut, tanpa ragu-ragu, dia mengambil gulungan hitam di mata Kaisar Tuoshe yang sedikit bergerak. Tepat ketika telapak tangan menyentuh gulungan itu. Sensasi terbakar yang berapi-api datang dari telapak tangan. Hah? Xiao Yan menatap Kaisar kuno Tuoshe dengan bingung. Meskipun Xiao Yan sudah melahap beberapa jenis api aneh, suhu ini tidak masalah. Tapi Xiao Yan takut sesuatu akan berubah, jadi dia berbalik untuk melihat tuannya. Tenang, ini Feng Jue yang memeriksa apakah ada api abnormal di tubuhmu. Karena Feng Jue yang asli, api abnormal adalah premis dasar kultivasi. Kaisar Tuoshe jelas melihat ketidakpahaman Xiao Yan dan angkat bicara. Pada gulungan hitam Burning Jue, nyala api kecil terbang menuju tubuh Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Pada awalnya, Xiao Yan merasa bahwa nyala api ini terbang di sekitar tubuhnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa api kecil itu mulai memasuki tubuhnya. Ketika api melayang ke nasi yang berisi api aneh di tubuhnya, dia menjadi diam. Pada saat ini, rahasia di tubuhnya tanpa syarat menjadi jelas oleh sekelompok kecil api ini. Mengetahui situasinya, Xiao Yan tidak terburu-buru. Dan segera duduk dengan menyilangkan kaki, membiarkan api menyergap tubuhnya. Api menghilang dari tubuh Xiao Yan setelah beberapa menit. Dan kemudian adegan Qi terjadi. Gulungan di tangan Xiao Yan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini disebut Burning Jue. Ini dibagi menjadi 6 alam. Satu adalah membakar fondasi. Yang kedua membakar jiwa. Yang ketiga membakar tubuh. 4 adalah Burning Heaven. 5 adalah membakar bumi. 6 adalah membakar diri. Ini adalah praktik yang diciptakan oleh dewa dengan segenap kekuatannya. Mata Xiao Yan menatap kehampaan di depannya, karena yang disebut sebagai pendiri Feng Jue memiliki tanda yang sama di dahinya sekarang. Dan itu adalah tanda leluhur klan Xiao-nya. Saya yakin Anda juga telah merasakan jejak tanda leluhur. Saya hanya bisa memberitahu Anda sekarang bahwa pendiri Feng Jue memang memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Xiao Anda. Tetapi jika Anda ingin menemukan klan Anda harus menjadi lebih kuat. Melihat akhir meditasi, Kaisar Tuoshe berkata pada Xiao Yan, yang baru saja membuka matanya. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Pikiran Xiao Yan penuh dengan pikiran. Sebelumnya, garis keturunan Dou di keluarga Xiao tiba-tiba jatuh. Dan kemana orang-orangnya di benua Dou pergi?
Kaisar Tuoshe jelas tahu sesuatu, tapi dia tidak menyebutkan ke Xiao Yan. Jadi premis dari semua ini adalah untuk memiliki kekuatan yang cukup. Memang, akhir juga merupakan awal yang baru. Benua Douki tempat kita berada hanya dapat dianggap sebagai dunia yang lebih rendah. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda akan dipromosikan ke bidang atas ini. Anda juga harus tahu beberapa pendiri Fenjue, Anda harus memanggilnya Shizu. Kaisar kuno Tuoshe melihat gulungan hitam dan membungkuk diam-diam. Tuan, dia pasti eksistensi paling puncak di dunia yang hebat ini, kan? Xiao Yan bertanya. Tuanku sendiri, jawab Kaisar kuno Tuoshe. Apa yang sebenarnya Anda pikirkan adalah bahwa saat itu saya adalah nyala api yang lahir di antara langit dan bumi, dan saya tidak ada hubungannya dengan dunia besar ini. Saya baru saja memasuki benua Doudi, dan saya menyebabkan banyak masalah karena saya tidak tahu aturan dunia ini, tetapi saya beruntung bertemu tuannya. Jika bukan karena dia, saya tidak akan hari ini. Lebih baik Anda tidak tahu banyak hal, dan Anda secara alami akan tahu kapan waktunya tepat. Kaisar Tuoshe mengucapkan beberapa kata dengan jelas kagum, dengan senyum ramah di wajahnya. Kelembaban sudut matanya tidak bisa menyembunyikan rasa rindunya pada tuannya. Dan kemudian dia dengan cepat mengubah mulutnya seolah-olah Xiao Yan telah menemukannya. Karena kamu sekarang telah memperoleh Fenjue yang lengkap, itu telah memenuhi keinginanku. Dan guru akan memiliki penjelasan ketika dia bangun lain kali. Kaisar Tuoshe Gu menghela nafas dalam-dalam. Tapi ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuanmu, atau sebuah misi. Tapi itu mungkin cara terbaik bagimu untuk menjadi lebih kuat. Kaisar kuno Tuoshe tiba-tiba memandang Xiao Yan dan Raja Naga Emas dengan serius. Perintah guru harus dipatuhi. Guru, tolong katakan. Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya. Kamu harus mengumpulkan api suci. Dan semakin banyak semakin baik. Karena ini terkait dengan garis keturunan keluarga Xiao dan perang masa depan, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu secara detail. Tetapi Xiao Jin akan membantumu. Ingat, kamu tidak boleh mengaktifkan dan menggunakan pola klanmu jika kekuatanmu belum mencapai level bertarung dengan makhluk abadi. Tuoshe Gudi berkata dengan sungguh-sungguh. Memang, Xiao Yan merasakan jejak darah dari fluktuasi Fenjue, dan apa yang dikatakan tuannya sepertinya benar.